Kasian ya, temen gue tuh akhirnya pulang-pulang dari luar negeri dia cuma jaga toko mami papinya. Memang dia tahu dia bakalan cuma jaga toko mami papinya, ya ngapain juga gitu loh, sekolah begitu tinggi sampai ke luar negeri dan ngabisin banyak duit tapi ilmunya tuh nggak kepake. Nah ini khususnya buat cewek-cewek juga ada yang pernah ngomongin gitu sih, ngapain kita ini belajar terlalu tinggi, ngapain kita juga mencapai karir kalau kemudian ntar juga kita bakalan jadi suami orang gitu loh, terjemput atau mungkin masak, hal-hal yang sifatnya kerjaan. Kalau dua-duanya kerja, kita bisa jadi stres sama-sama dan bahkan itu menjadi sumber konflik di dalam sebuah keluarga. Halo guys, ketemu lagi bersama dengan saya Joy Manik di sini di dalam YouTube channel Beritakan Kebenaran. Dan thanks God, ini udah hari kesekian, udah lama juga nggak bikin konten YouTube. Dan kali ini aku mau ngelanjutin tentang sesi series tentang tujuan hidup. Jadi kalau teman-teman ngikutin di YouTube channel aku sebelumnya, aku udah bahas tentang siapa aku ini, lalu untuk apa aku hidup dalam dunia ini, dan kali ini kita akan lebih spesifik guys. Jadi kita akan bicara dengan banyak hal pertanyaan yang selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya praktis tapi emang penting banget sih. Karena setiap pilihan yang kita ambil ini bisa jadi satu, kita betul-betul grateful, atau ada banyak anak pemuda yang kemudian juga nyeselin, kenapa ya gua kok nggak ngambil jurusan ini, kenapa kok gua nggak ngambil jurusan itu, kenapa kok gua nggak ngambil keputusan ini, itu dan lain sebagainya guys. Jadi ada banyak pengalaman yang mungkin juga kita pernah hadapin. Misalnya sebuah pengalaman yang pernah aku dengar juga dari teman aku yang pernah ngomongin temennya, yang waktu itu dia bilang gini, tuh kasihan ya, temen gue tuh akhirnya pulang-pulang dari luar negeri dia cuma jaga toko mami papinya. Kalau misalnya memang dia tahu dia bakalan cuma jaga toko mami papinya, ya ngapain juga gitu loh, sekolah begitu tinggi sampai ke luar negeri dan ngabisin banyak duit tapi ilmunya tuh nggak kepake karena dia nggak pernah ada hubungannya dengan apa yang dia dapetin di sebuah kampus dengan apa yang dia praktekkan hari ini. Dan gitu juga kan ada banyak pertanyaan buat para cewek-cewek nih khususnya. Nah cewek-cewek juga pada banyak yang ngomongin sih, ngapain kita ini belajar terlalu tinggi, ngapain kita juga mencapai karir kalau kemudian ntar juga kita bakalan jadi suami orang gitu loh, dan kerjaan kita bakalan apa sih, ya nemenin anak di sekolah, antar jemput, atau mungkin masak, atau mungkin lain sebagainya yang kaitannya tidak ada hubungan dengan apa yang kita sekarang sedang kejar. Setelah menikah, gue pengen tetap punya karir, dan kesulitannya adalah apakah kita harus memilih karir atau pekerjaan di rumah. Karena seringkali juga pada waktu kita udah nikah nih, hal-hal yang sifatnya kerjaan, kalau dua-duanya kerja, kita bisa jadi stres sama-sama dan bahkan itu menjadi sumber konflik di dalam sebuah keluarga. Oke, jadi hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana saya bisa menemukan sebuah tujuan panggilan hidup kita yang lebih spesifik, yang kaitannya bisa secara praktikal kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Check it out guys! Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol like dan share kalau Anda diberkati sebanyak mungkin kepada teman-teman Anda, dan kemudian teman-teman bisa juga subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa mendapatkan video berikutnya dan kita bisa menjadi berkat mendukung pelayanan YouTube channel ini. Oke, gimana saya bisa tahu untuk mengambil keputusan di dalam masa-masa ini? Aku tahu ini susah banget karena kondisinya juga lagi COVID-19 seperti ini. Dan saya teringat di sebuah CG online, waktu itu ada satu anak pemuda yang juga tanya, Kak, aku rasanya udah gak cocok dalam kerjaan ini dan aku pengen keluar gitu loh. Dan waktu kita bincang-bincang kenapa pengen keluar dan lain sebagainya, memang nggak jauh dari apa yang terjadi di perusahaan, yang dia ngerasa bahwa apa yang dilakukan dengan apa yang didapat tuh nggak worth it. Dan ada juga yang punya kasus masalah dalam kerjaannya. Dan yang lebih menariknya adalah pada waktu dia mengambil keputusan untuk masuk di dalam perusahaan ini dan bekerja di perusahaan ini, motivasi utamanya memang kebutuhan, bukan cuma sekedar panggilan. Aku bukan ngomong bahwa kebutuhan tuh nggak penting, tetapi kalau kebutuhan yang mendrive hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya yang Tuhan pengen. Kenapa? Karena harusnya kita itu muncul atau dipanggil dulu untuk melakukan sesuatu. Karena jangan lupa guys, seperti di video sebelumnya aku udah ngomong bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah maksud tertentu. Our destination will determine our direction.
tujuan akhir kita akan menentukan arah perjalanan hidup kita. Jadi kita penting banget untuk bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Amsal 29:18 mengatakan demikian nih, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Dan yang menarik, kata wahyu adalah sebuah pengungkapan atau sebuah vision tentang sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia. Jadi aku yakin banget bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan dia bangkit dan naik ke surga itu bukan cuma sekali lagi sekedar membawa kita masuk ke dalam surga, tetapi juga dia mengungkapkan sebuah misteri ilahi, guys. Dia mengungkapkan sebuah rahasia di dalam kehidupan ini sehingga mereka yang ada di dalam Kristus itu bukan hidupnya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dia. Maka pada waktu kita bicara tentang Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia juga minta kita untuk menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Nah, pada waktu kita menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, kita jadi punya kepekaan, guys. Kepekaan, sensitivitas, gimana kita harus mengambil sebuah keputusan. Dan di dalam bahasa kitab suci ini dikatakan wisdom atau hikmat. Amsal 3 ayat 13-15 dikatakan demikian, berbahagia orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi kitab Amsal ini juga memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah hikmat. Dan hikmat itu akan membuat kita sadar bahwa pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan itu memuliakan nama Dia, ada banyak cara yang Tuhan itu ingin untuk kita pilih di dalam kehidupan ini. Dan tentu saja hikmat akan menuntun kita untuk tidak hanya memahami dan peka terhadap lingkungan sekitar kita, tapi juga hikmat memberikan kepada kita kepekaan dan sensitivitas untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan apa dan di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Jadi ada dua hal yang penting sebelum kita masuk di dalam penjelasannya. Yang pertama adalah hikmat itu seringkali bertentangan dengan natur kita secara manusia, guys. Jadi hikmat yang Tuhan kasih itu seringkali itu bertentangan dengan natur kita. Apa maksudnya? Ketika kita masuk di dalam kehidupan di dalam dunia ini, kita sadar dong bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Nah, pada waktu hidup kita, diri kita jatuh dalam dosa, kita tidak punya lagi sebuah kepekaan untuk melihat apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Padahal kitab suci sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa kita ditempatkan di dalam dunia ini untuk bisa memberikan respon terhadap apa yang Tuhan kasih kepada saya. Ingat, kita ini gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita bisa memahami siapa kita harus mulai dari bagaimana Tuhan menciptakan kita. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, Dia itu memberikan sebuah kemampuan yang memang muncul dari panggilan yang Dia ingin untuk kita lakukan. Maksudnya apa sih? 5 minutes later. Jadi gini, dipanggil dulu atau dikasih keterampilan dulu? Mungkin juga Anda berpikir demikian. Dan jawaban aku adalah kedua-duanya bisa berjalan seiringan. Kita akan bahas dua hal tadi. Yang pertama adalah seringkali bertentangan natur kita. Apa sih natur kita? Kita seringkali melakukan sesuatu itu berdasarkan uang, berdasarkan profesi, berdasarkan pertemanan, dan kita harus mengakui, atau mungkin juga kita melakukan sesuatu karena tuntutan dari orang tua. Jadi hikmat itu sebenarnya juga harus menempatkan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tapi itu juga bukan sekedar lalu mengeliminasi apa yang orang lain, apa yang lingkungan kita sedang berada saat ini. Jadi gini guys, jadi kita harus menumbuhkan hikmat pikiran Kristus itu di satu bagian, tapi di bagian yang lain kita juga meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kepekaan untuk memfilter, melihat apakah Tuhan sedang bicara melalui orang-orang tersebut. Kita nggak bisa menampik, Tuhan bisa memakai banyak orang, mentor Anda, pendeta Anda, orang tua Anda, bahkan lingkungan di mana Anda dibesarkan pun itu bisa menjadi sebuah sign, sebuah tanda yang memang harus tetap diuji guys. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba menelan semuanya itu. Dan kita harus memahami, yaitu ada hal yang kita memang betul-betul sukai, tapi ada hal yang memang itu bukan panggilan kita, sehingga pada waktu kita diminta untuk mengerjakannya, itu kita butuh sebuah
proses. Dan ini yang kedua guys. Jadi yang pertama adalah bertentangan dengan natur kita. Yang kedua adalah kita membutuhkan sebuah proses, yaitu sebuah proses pengujian terhadap panggilan tersebut. Jadi kalau kita membutuhkan sebuah waktu dan proses, oleh karena itu guys, jangan sia-siakan waktu di mana kita itu sekolah dan kuliah untuk bisa memahami apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Seringkali gue ngelihatnya gini, kebanyakan main games, kebanyakan nge-mall, kebanyakan cangkruan, kebanyakan nongkrong, kongko. Aku bukan bilang itu nggak penting, penting juga guys. Tapi jangan sampai justru itu membuat kita itu terdistraksi. Pikiran kita tidak lagi sedang memikirkan bagaimana harusnya saya hidup, tapi saya hanya sekedar menikmati hidup. Dan pada satu turning point tertentu, kita lihat ke belakang, waktu yang kita lakukan sudah banyak habis terbuang, dan kita tidak lagi fokus dan mencari sebuah proses untuk menggali apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan dalam dunia ini. Jadi gitu guys, jadi dua hal. Jadi yang pertama, kita harus betul-betul memahami bahwa hikmat seringkali itu bertentangan dengan natur kita. Aku bukan ngomong semuanya ini pasti bertentangan, enggak. Tapi seringkali itu bertentangan. Misalnya contoh, pada waktu kita memilih sebuah jurusan kuliah, kita seringkali hanya memikirkan satu, kalau nggak ada teman. Kedua adalah apakah ini bisa menghasilkan sesuatu kan setelah kita kuliah nanti. Bahkan ada teman saya yang pernah ngomong begitu, nanti jangan-jangan pada waktu aku selesai kuliah ini, ilmuku ini, duit yang aku habisin untuk ke kuliah ini nanti nggak kebayar. Ini kan udah celaka ya. Dan misalnya kalau ada orang yang berpikir menjadi dokter dengan bayar sekian rupiah, lalu kemudian setelah lulus, dia berharap bahwa uang yang dia dapatkan setelah menjadi dokter bisa ngembaliin duitnya waktu di kampus gitu loh. Ini kan cara berpikir yang menurutku tuh terlalu sempit. Artinya kita juga, memang kita butuh duit gitu loh. Tapi kalau misalnya duit yang mendrive kita, apa yang terjadi? Dokter-dokter seringkali tidak bertanggung jawab. Mereka menggunakan jabatan dan profesinya untuk mendapatkan keuntungan buat siapa? Dirinya sendiri guys. Jadi kita harus paham dulu bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu seringkali bertentangan dengan natur kita. Maka kita harus bisa menempatkan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan itu. Tune in dulu. Sekali lagi guys, aku bukan ngomong begini lalu ngomong nggak, kalau gitu kerja nggak usah butuh cari duit dong. Bukan itu. Ya, bukan itu guys. Jadi yang pertama sekali kita harus memahami bagaimana panggilan Tuhan kepada kita dengan cara kita paham bahwa apa yang aku putuskan bukan hanya sekedar teman atau orang atau karena duit. Yang kedua adalah kita butuh sebuah proses. Oleh karena itu, di dalam kehidupan masa muda kita jangan sia-siain. Kalau kita pernah kuliah, kalau kita sedang sekolah, kita harus mikirin nih, kenapa ya kok aku punya kesenangan A, nggak suka B, kok aku kuat di A, kok aku nggak kuat di B, kok visual aku lebih kuat, kok aku hearingnya lebih kuat, kok aku itu kok punya rasa kecerdasan seninya yang tinggi. Nah, hal-hal begitu bisa jadi Tuhan minta kita untuk melakukan, untuk menggarap bagian tersebut. Inilah beberapa hal yang mungkin kita bisa pikirkan dan renungan bersama guys. Yang pertama adalah hikmat itu berkaitan dengan masa lalu dan masa depan kita. Apa maksudnya masa lalu, masa depan kita? Pada waktu kita hidup pada saat ini dan menonton video ini, tentunya kita punya sebuah masa lalu. Nah, perjalanan hidup masa lalu itu tidak hanya yang sukacita, tapi juga ada yang duka cita. Nah, hal-hal tertentu itu bisa jadi membuat kita itu punya satu beban tertentu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Contohnya nih guys, ada satu orang tante yang aku ingat hari ini menjadi aktivis untuk orang-orang atau ibu-ibu yang menjadi korban perkosaan lalu pengen mengaborsi anaknya. Dan hari ini dia bekerja di sebuah yayasan untuk bisa mendampingi mereka yang mungkin ditinggal oleh pacarnya tapi dia sudah hamil guys. Nah, pada waktu kita berdiskusi, orang ini kenapa sih bisa terpanggil seperti itu? Dan dia mengatakan bahwa dulu dia pun pernah punya pengalaman sedemikian. Dan pada waktu masa lalunya itu Tuhan pakai untuk melihatnya di dalam terang firman Tuhan, maka dia sadar dia dipanggil Tuhan untuk masa depan, yaitu menjadi orang yang menjadi berkat. Menjadi orang menjadi berkat buat orang-orang ibu-ibu yang lainnya. Mungkin juga ada teman-teman sekalian yang nonton video ini juga punya sebuah pengalaman yang nggak enak. Misalnya konflik tentang games. Atau misalnya bagaimana kita itu bisa memahami dunia digital. Yang kemudian juga di dalam keluarga-keluarga tertentu itu sulit untuk bisa diterima. Nah, hari ini lu masuk informatika untuk apa? Dengan sebuah misi tertentu, yaitu masa lalu lu Tuhan pakai untuk bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita melihat masa depan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan.
Jangan lupa guys, Alkitab seringkali juga menggambarkan kehidupan masa lalu kita itu dengan sesuatu yang membuat kita itu memahami masa depan. Misalnya, Paulus pernah berkata, apa yang aku punya dulu, aku anggap sampah. Yang kulakukan sekarang adalah mengenal Dia dan hidup di dalam Dia. Artinya, dia harus paham dulu bahwa apa yang dia punya di dalam masa lalunya, yaitu tradisi Yahudi, yaitu jabatannya sebagai orang Farisi dan lain sebagainya, itu tidak lagi menjadi penting karena dia tahu panggilannya ke depan. Tetapi dia tidak menghilangkan itu. Kalau teman-teman membaca kisah para rasul, justru apa yang Tuhan percayakan dengan semua fasilitas yang dulu dia pernah punya, dengan sebuah koneksi yang dulu dia punya, bisa membawa dia ketemu dengan pemerintah-pemerintah guys. Ya, jadi dia bisa bersaksi itu melalui apa? Melalui koneksi yang pernah dia punyai dahulu. Ya, tapi itu tadi masa lalu kita itu tidak selalu harus mendrive kita ke depan, tapi paling tidak hikmat itu mendorong kita untuk melihat bagaimana dan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam masa lalu kita untuk kita lihat sebagai panggilan kita ke depan. Bukan hanya kehidupan masa lalu dan masa depan, tapi juga yang kedua, hikmat itu mendorong kita untuk melihat hidup ini secara utuh guys. Jadi kalau secara utuh, Alkitab mengatakan demikian, bahwa kita dipanggil itu sebagai sebuah bentuk kehidupan yang terdiri dari dua hal, yaitu Zoe dan Bios. Zoe adalah hal-hal spiritual, Bios adalah kebutuhan lahiriah. Jadi sekali lagi, Tuhan itu juga peduli sama kebutuhan lahiriahmu, untuk makan, untuk minum, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memahami ada keseimbangan antara kehidupan di dalam dunia ini dengan kehidupan spiritualitas kita. Jangan sampai pada waktu kita memutuskan sesuatu, pekerjaan, kuliah, atau apapun juga itu, tidak lagi mencantumkan, memasukkan hal-hal spiritual sebagai salah satu penentu terhadap keputusan yang kita ambil. Misalnya nih guys, kalau lu masuk ke sebuah kerjaan, terus lu lihat tuh job desk-nya, begitu lu lihat job desk-nya, tidak ada satu bagian pun yang bisa memberikan kepada kamu ruang untuk beribadah guys kepada Tuhan. Maka kita harus memutuskan, melihat bagaimana sebenarnya pada waktu aku bekerja, tapi aku juga bisa tetap hidup di dalam firman Tuhan dan hidup beribadah kepada Tuhan. Jadi ngelihatnya tuh lebih kepada yang utuh, bukan hanya masa lalu kita, tetapi juga kehidupan yang utuh, yaitu tentang bagaimana kita mencukupi segala kebutuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi juga yang kedua, kita bisa melihat bagaimana spiritualitas kita juga bisa hidup. Jadi aku yakin begini sih, orang yang spiritualitasnya sehat, itu pekerjaannya akan lebih sehat juga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pada waktu dia bekerja, dia sedang mengejar atau mencari kerajaan Allah guys. Jadi waktu dia mengejar dan mencari kerajaan Allah, dia tahu pekerjaannya adalah sebuah tempat untuk dia bisa menghormati Tuhan. Makanya orang ini akan lebih luar biasa harusnya kerjanya guys. Oke, yang ketiga, hikmat yang penting adalah masalah ketekunan guys. Jadi hikmat juga menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan itu pengen kita belajar perkara yang kecil supaya kita bisa belajar melakukan hal yang besar. Jadi sekali lagi ya, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa mencapai hal yang besar kalau dia tidak setia dulu dalam hal yang kecil. Jadi hikmat itu menolong kita untuk memperhatikan hal-hal yang detail guys di dalam kehidupan kita. Misalnya kehidupan waktu bangun pagi, waktu kita siang hari, malam, apa hal kecil misalnya melipat atau membereskan ranjang kita, atau melakukan disiplin-disiplin tertentu, misalnya mencatat, misalnya melakukan les yang datangnya tepat waktu. Nah, semua hal ini menolong kita untuk kita bisa memahami bahwa hikmat itu menolong kita untuk mengerti dan memahami waktu yang ada hari ini adalah hari-hari yang jahat guys. Jadi kita harus mengejar menebus waktu yang Tuhan kasih ini untuk menemukan apa yang Tuhan mau. Apa sih maksudnya? Gini guys, aku kasih tahu kepada teman-teman sekalian, pada waktu ingin memutuskan sesuatu, ada yang penting sekali untuk kita lakukan, yaitu meditating, yaitu bermeditasi. Kita mengambil sebuah keputusan bukan hanya sekedar dengan ukuran duit, fasilitas, tapi juga kita punya waktu, momen yang utuh untuk melihat apakah yang akan saya putuskan ini itu memang panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Jadi tekun. Pada waktu kita tekun, kita akan menemukannya. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu tujuannya jelas guys. Apa sih tujuannya? Seperti yang pertama banget aku udah sharing, bahwa panggilan kita adalah to be the son of God and to do the will of God. Jadi kalau to do the will of God, saya yakin bahwa will of God adalah kita memuridkan orang lain. Maka kita harus menjadi murid lebih dulu.
pada waktu kita belajar menjadi murid, maka salah satu bidang atau wadah yang Tuhan percayakan adalah melalui pekerjaan, entah itu sekolah, melalui kuliah, melalui pekerjaan yang lu tekuni hari ini. Apakah lu belajar sebagai murid? Apa sih belajar sebagai murid? Misalnya bagaimana mengatasi konflik, bagaimana kita mengatasi kejenuhan atau kebosanan, bagaimana kita bisa melihat orang lain sebagai partner, juga orang yang tidak sempurna. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat kita itu semakin bertumbuh. Jadi pada waktu kita kuliah atau sekolah, memang ada baiknya kita punya satu kehidupan yang sifatnya itu organisatoris, guys. Jadi waktu organisatoris kita bisa belajar tentang sebuah komunitas di mana kita satu dengan yang lain itu saling dibentuk. Dan yang terakhir adalah Tuhan itu juga memberikan kepada kita hikmat untuk memperhatikan lingkungan kita, di mana kita lahir, apa peran orang tua kita, papa mama kita, dan bagaimana pendidikan yang dia berikan kepada kita, guys. Jadi setiap keterampilan, setiap skill itu harus digali. Ingat ya, Alkitab juga menjelaskan kepada kita tentang talenta. Dan talenta itu bukan masalah besar atau banyak atau kecilnya, bukan, tapi lebih kepada tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi, mengelaborasi apa yang Tuhan sudah kasih itu dengan sebuah ketekunan yang seperti yang di atas tadi. Dengan menggali kemampuan kita, maka kita bisa menemukan ada hal-hal yang mungkin tersembunyi dahulu, tetapi Tuhan singkapkan. Jadi sekali lagi, membutuhkan proses, guys. Kita perlu menguji dan terus fokus. Jadi jangan sampai pernah takut dan lupa untuk bertanya kepada Tuhan, sebenarnya kenapa ya aku kok punya kesukaan ini? Kenapa ya aku punya keterampilan ini? Kenapa ya aku punya kelebihan ini dan kelemahan yang ini? Dan semua hal itu bisa jadi menjadi sebuah puzzle, guys. Jadi puzzle kecil ya, dan kita punya hikmat untuk apa tuh? Hikmat yang Tuhan kasih itu untuk menyatukan satu bagian dengan yang lainnya, connecting the dots itu. Titik-titik ini kita kayak gambar orang, anak-anak gitu ya, ada gambar gitu, lalu ada titik-titik gitu, dan kita minta dikoneksikan gitu, lalu kelihatan deh gambarnya apa. Dan pada waktu kita bisa melihat gambarnya, kita menjadi lebih mudah untuk memolesnya, guys. Jadi dengan warna, dengan improvisasi, dan lain sebagainya. Jadi aku yakin banget bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan juga untuk bisa punya hal yang berdampak dalam dunia ini. Dan sekali lagi, aku mau tegasin bahwa kesuksesan itu tidak diukur dengan duit, dengan deposito, dengan prestasi, tapi juga kesuksesan itu tentang berdampak sih. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain, karena kita datang telanjang di dalam dunia ini, dan kita kan meninggalkan dunia ini dengan telanjang juga. Kita nggak bawa apa-apa. Jadi kalau kita sadar dan tahu bahwa Tuhan itu memberikan pada kita kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka just do it, guys. Lakukan apa yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita lakukan. Fokus kepada prosesnya. Perhatikan hal-hal yang memang bertentangan. Sekali lagi, uang itu netral. Akar segala kejahatan itu cinta uangnya. Jadi bukan uangnya, guys. Ya, demikian juga dengan pekerjaan. Pekerjaan adalah sebuah wadah dan tempat kita bisa menghormati Tuhan. Bukan pekerjaan yang memberikan kepada kita kehidupan. Yang kasih kita kehidupan adalah Yesus Tuhan kita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dalam vlog ini. Kalau teman-teman ada komen, ada masukan, ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk pencet tombol like dan share video ini kalau menjadi berkat bagi Anda kepada teman-teman yang lainnya. Dan kemudian subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa mendapatkan video berikutnya dan menjadi berkat mendukung pelayanan melalui YouTube channel ini. Saya Joy Manik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Goodbye.